SMS nggak dibalas-balas, di WhatsApp nggak dibaca. Halo CS-CS-ku, berjumpa kembali dengan manusia Madesu di Easy Film. Gua ingetin sekali lagi untuk yang baru masuk ke channel ini, mending jangan, karena konten ini dapat menyebabkan serangan jantung, hipertensi, dan gangguan kehamilan dan janin, oke? Kali ini gue akan membahas seorang vokalis punk paling chaos, paling edan, paling sinting bernama Gigi Alin. Didikan masa kecil yang keras dan bullying saat dia sekolah membuat Gigi Alin menjadi sosok yang keras dan brutal. Oke CS-CS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Sebat-sebat bat. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka oleh seorang bernama Jesus Chris Allen atau yang kita kenal sebagai Gigi Alin. Lahir di Lancaster, New Hampshire pada 29 Agustus 1956. Ayahnya bernama Mel Colby Allen dan ibunya bernama Arletta Ginter. Ia diberi nama Jesus karena ayahnya bermimpi bertemu Sang Mesias. Ia lalu memberitahu istrinya bahwa putranya yang baru lahir akan menjadi orang yang hebat dalam nadi Mesias. Saat kecil, sang kakak bernama Mel Junior tidak dapat mengucapkan kata Jesus dengan benar. Kakaknya selalu memanggil nama Gigi yang kemudian nama itu melekat hingga dewasa. So tell me about when Kevin was born. When Kevin was born, his father made me nation. That should have been. Keluarga Gigi tinggal di kabin kayu tanpa air ledeng dan listrik. Ayahnya adalah seorang yang sangat fanatik terhadap agama. Ia tak segan-segan mengancam keluarganya untuk dibunuh jika tak mau ikuti perintahnya. Dalam bukunya yang berjudul The Fresh Teen Years, Gigi menulis bahwa ayahnya ingin membunuh keluarganya dalam rencana untuk bunuh diri. Ayahnya membenci kesenangan dan melarang keluarganya untuk berhubungan dengan orang lain. Mereka seakan-akan hidup dalam keberadaan primitif dan bisa dibilang seperti tahanan di sebuah keluarga. Gigi juga menyatakan bahwa ibunya dulu berusaha melarikan diri sebelum mengajukan gugat cerai. Namun Mel, sang ayah, selalu menggagalkan upaya tersebut dengan cara menculik Gigi saat kecil. Gigi juga mengatakan bahwa dia senang mengalami didikan seperti itu, yang membuatnya mempunyai jiwa pejuang pada usia dini. Kemudian di tahun 1961, sang ibu mengajukan gugat cerai karena ketidakstabilan mental ayahnya yang semakin hari semakin memburuk. Setelah ibunya bercerai dan menikah lagi, Gigi dan kakaknya sejak itu dibebaskan oleh ibunya dan ayah tirinya untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Kemudian ibunya saat itu mengubah nama Gigi menjadi Kevin Michael Allen pada tanggal 2 Maret 1962 agar tidak diejek oleh teman-teman sekolahnya. This is our smelly. Wow. We used to go see two. Gigi sejak kecil adalah seorang siswa miskin yang ditempatkan di kelas pendidikan khusus. Menurut kakaknya, Gigi sering mengalami bulian oleh teman-teman sekolahnya karena Gigi orang miskin dan mempunyai nama tak lazim seperti kebanyakan anak pada umumnya. Di tahun kedua sekolah menengahnya, Gigi mulai menghadiri sekolah dengan penampilan punk yang terinspirasi oleh band New York Doll. Ketika ditanya tentang masa kecilnya, Gigi mengatakan bahwa masa itu adalah masa yang sangat kacau dan bahaya. Ia menjual barang haram, mencuri, mendobrak rumah, dan melakukan apapun yang ia inginkan, termasuk melakukan hal gila di dalam band. Gigi juga membebaskan anggota personil di bandnya untuk melakukan yang mereka inginkan. Bahkan karena itu orang-orang membenci bandnya. Gigi Alin kemudian menikah dengan Sandra Farrow. Lalu akhirnya mereka bercerai pada tahun 1985. Dan pada pertengahan 1980-an, Gigi berpacaran dengan seorang gadis remaja bernama Tercy Denau dan melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Nico and Denau.
Walaupun begitu, Gigi dan Tersi tidak pernah menikah. Gonna mail it back to her full. I'll do it tonight. Pada acara Jerry Springer, Gigi bertemu Liz Menkoski yang masih berusia 17 tahun. Setelah berpacaran, Gigi dan Liz muncul bersama di acara The Jen Whitney Show. Somebody in the head, I might grab a girl and force her to perform oral sex. In rock and roll, there can be no limits or no laws, because when you start, I am the man. Okay. All you have to do is listen to what I said I was, and I am, because these kids, I get letters. Kakak Gigi bernama Mel Junior menjadi basis di bandnya bernama Murder Junkies. Gigi adalah seorang individualistis ekstrim dan anti-otoriter. Di buku Gigi yang berjudul The Gigi Allen Manifesto, ia mempromosikan pelanggaran hukum dan kekerasan terhadap petugas polisi, yang dimaksudkan untuk meringkas filosofi pribadinya bahwa dia percaya tubuhnya menjadi kuil rock and roll, dan daging, darah, cairan yang ada di dalam tubuhnya adalah persekutuan dengan orang-orang yang menjadi penggemarnya. Dino sang drummer juga mengatakan alasan Gigi melakukan aksi gila di atas panggung karena ia ingin sejajar seperti masyarakat yang gila dengan kekerasan. Dia juga mengatakan jika Gigi bukan seorang musisi, mungkin Gigi akan menjadi pembunuh berantai. Lalu mengenai pandangan Gigi tentang kematian, Gigi mengatakan kalau ia percaya pada beberapa bentuk kehidupan setelah kematian. Dia menjelaskan pandangan tentang kematian dalam film Hated, Gigi Allen and the Murder Junkies. Di sana Gigi mengatakan jika ia memiliki jiwa liar dalam tubuhnya yang ingin keluar dari kehidupan ini, karena selama ini jiwanya selalu terkurung di dalam tubuhnya. Ia juga berkata jika kau bisa mati di puncak tertinggimu, maka jiwamu akan jauh lebih kuat di kehidupan berikutnya. Pengaruh musik awal Gigi adalah band seperti The Beatles, The Rolling Stones, dan band sejenisnya. Kemudian musik paling awal yang Gigi buat, saat itu ia menjadi pemain drum dan direkam sendiri. Lalu saat ia mulai menulis lagu, sebagian besar menggunakan gitar akustik. Di masa remajanya, Gigi dan kakaknya membentuk band pertamanya bernama Little Sister Dead yang bertahan lebih dari 1 tahun. Mereka mengcover lagu-lagu seperti Aerosmith, Kiss, dan band rock populer lainnya dalam periode waktu tersebut. Gigi dan kakaknya mendapatkan ketertarikan yang kuat pada punk rock. Kemudian, Gigi membentuk band kembali bernama Gigi Allen and the Jabber, dan di album perdananya berjudul Always Wish Is In Always Shall Be, yang direkam oleh Orange Record pada tahun 1980-an. Album ini juga kembali diterbitkan ulang untuk pertama kalinya dalam bentuk CD pada tahun 1995 oleh Helicon Trail. Namun ketegangan terjadi di dalam band, hingga akhirnya The Jabber pun bubar. Setelah itu, Gigi memimpin banyak aksi dengan membuat album bersama Cider Street Slut, The Scumfuck, di tahun 1982. Lalu ia membuat album kembali bersama Texas Nazi pada tahun 1985. Gigi tetap berada di kancah hardcore, namun ia tidak pernah terlibat di skena hardcore saat itu. Penampilan Gigi bersama The Cider Street Slut di Manchester membuat mendapatkan julukan The Madam of the Manchester. Gigi kemudian mendapatkan perhatian yang lebih luas saat ia merilis album dalam bentuk kaset berjudul Rare from the Hated in the Nation 1987. Album itu berisi lagu-lagu Gigi yang berbeda dengan album sebelumnya. Rekaman itu juga berkolaborasi dengan beberapa band all-star yang dibentuk oleh produser Maximum Rock and Roll pada pertengahan 1980-an. Kemudian Gigi menjadi seorang pecandu alkohol dan Gigi pertama kali buang air besar di atas panggung pada tahun 1985 di sebuah acara di Peoria.
Menurut Max anggota Bloody, saat Max sedang bersama Gigi, ia melihat Gigi meminum obat pencuci perut beberapa jam sebelum ia tampil. Jadi saat di atas panggung, Gigi tak kuat menahan yang membuat ia harus BAB di atas panggung. Setelah kejadian itu, kekacauan besar pun terjadi di tempat itu. Semua panitia acara itu pun pergi, lalu ratusan punk berlari keluar karena baunya luar biasa. Gigi sangat mengidolakan legenda musik country bernama Hank Williams karena ia melihat dirinya sebagai orang yang memiliki semangat yang sama. Di album Gigi yang akustik, didokumentasikan oleh EP The Treble Troubadour, album itu sangat dipengaruhi oleh Williams. Lalu, Gigi juga merilis album country yang berjudul Carnival of Excess, yang menjadi album paling bagus dari album sebelumnya. Selama periode ini, Gigi berkolaborasi dengan The Edge Brigade di album Freaks, Figot, Drunkards and Junkie. Gigi tak mau mencari pekerjaan tetap karena ia hanya ingin menghidupi dirinya dengan menjual rekaman sendiri. He's one of the most notorious serial killing 33 young men and teenage boys between clown performing at charity events and children's parties. Gigi juga mulai mengagumi dengan menjenguk pembunuh berantai bernama John Wayne Gacy di penjara. Kemudian John melukis Gigi yang akhirnya ia jadikan sampul album soundtrack film Gigi Allen and the Murder Junkies. Pada titik ini, Gigi yang sering membuat kerusakan yang cukup besar di acara musik. Saat itu ia selalu merusak alat musik setiap ia tampil, yang membuat Gigi sering dihentikan polisi atau pemilik tempat ketika ia tampil di atas panggung. Gigi juga sering berurusan dengan hukum dengan dakwaan penyerangan dan exposure tidak senonoh beberapa kali di setiap penampilannya. Dan di setiap turnya, mereka selalu berakhir di penjara, rawat inap, di rumah sakit, dan trauma fisik lainnya. Kemudian pada tahun 1986, nama Gigi menjadi daya tarik karena di setiap penampilannya, ia selalu mencoba mengakhiri dirinya sendiri di atas panggung terus-menerus. Gigi juga menulis kepada Maximum Rock and Roll jika ia akan mengakhiri hidupnya sendiri di atas panggung pada Halloween 1989. Namun di saat Gigi akan melakukannya, di hari Halloween Gigi sedang berada di dalam penjara. Gigi selalu ingin melakukan hal yang sama di setiap tahun saat Halloween, namun selalu digagalkan oleh polisi yang membuatnya dipenjara setiap tahunnya saat hari Halloween. Dan pada Juni 1993, Gigi tampil di The Zen Whitney Show. Wawancara ini terkenal karena menjadi wawancara Gigi terakhir dan agresi Gigi terhadap para penonton. Yes, folks, that was teen heartthrob. Gigi secara terbuka menyatakan bahwa dia akan mengakhiri dirinya sendiri dan membawa penggemar bersamanya. Lalu pada akhir tahun 1989, Gigi ditangkap dan didakwa dengan penyerangan terhadap seorang kenalan wanita. Dalam evakuasi psikologis yang dilakukan sebagai bagian dari persidangan, Gigi dinilai memiliki kecerdasan rata-rata dan digambarkan sebagai orang yang sangat sopan, kooperatif, dan jujur. Penilai mencatat bahwa Gigi tak nampak seperti psikotik dan nampak nyaman dengan gaya hidupnya. Namun penilai menegaskan jika Gigi sudah tergantung dengan Amer dan memiliki gangguan kepribadian yang sangat narsistik hingga melebihi garis batas masikotistik. Hakim dalam kasus tersebut setuju bahwa ada ketidakkonsistenan substansial dalam wanita tersebut. Namun pada akhirnya Gigi mengajukan pembelaan untuk mengurangi tuduhan penyerangan keji dan dia dipenjara dari tanggal 25 Desember 1989 hingga 26 Maret 1991. Selama di penjara, Gigi mulai merasa bersemangat kembali tentang kehidupan dan misinya. Dia banyak menulis di dalam penjara hingga akhirnya tulisannya menjadi buku yang berjudul The Gigi Allen Manifesto. Setelah keluar dari penjara pada tahun 1991, Gigi merekam album kembali berjudul Murder Junkie. Gigi menganggap bahwa album ini adalah album paling penting dalam hidupnya karena ia merasa jika albumnya yang paling akurat menangkap personal dan filosofi hidupnya. Sebelum kematiannya, Gigi sedang membuat rencananya untuk menggarap album dengan kata-kata yang diucapkan seperti puisi. Gigi juga mengatakan kepada teman-temannya jika ia tak bisa ikut tur ke Eropa, yang sudah direncanakan beberapa jam sebelum kematiannya. Penampilan terakhir Gigi pada 27 Juni 1993 di sebuah klub kecil bernama The Gas Station, sebuah tempat skena punk yang terletak di dalam bekas pom bensin
di East Street Manhattan. Saat Gigi tampil membawakan lagu keempatnya, kekacauan terjadi yang membuat acara itu harus dihentikan. Lalu setelah Gigi berjalan-jalan dengan para penggemarnya, Gigi kemudian ke apartemen temannya bernama Johnny Piuk. Di sana Gigi dan teman-temannya terus berpesta menggunakan barang haram. Kemudian di malam harinya saat teman-temannya pergi, Gigi kembali mengkonsumsi barang haram tersebut dengan jumlah yang sangat besar yang membuatnya odeh hingga tak sadarkan diri. Paginya saat temannya melihat Gigi masih terbaring tergeletak di tempat yang sama, mereka langsung menghubungi ambulans. Setelah ambulans datang dan mengecek keadaannya, Gigi dinyatakan meninggal di tempat yang sama pada tanggal 28 Juni 1993 di umurnya yang ke-37 tahun. Pemakaman Gigi seperti menjadi sebuah pesta kecil untuk teman-temannya. Mereka berpose dengan mayatnya lalu memasukkan barang haram dan amer ke dalam mulutnya. Setelah pemakaman berakhir, kakaknya memasangkan handphone ke telinga Gigi yang dicolokkan ke pemutaran musik portable yang berisi salinan lagu berjudul The Suicide Session. Kuburan Gigi Allin sering dirusak dengan air seni, kotoran, puntung rokok, dan amer oleh para penggemarnya. Karena itu ibunya kemudian memindahkan batu nisan Gigi agar para penggemarnya tak mengotori dan merusak kuburannya kembali. Pada 13 Desember 2018, Showtime menayangkan perdana film dokumenter Gigi Allin berjudul All in the Family yang mendokumentasikan kehidupan, karir, dan kematian Gigi serta bagaimana saudara laki-laki dan ibunya menghadapi kematian Allin setelah 20 tahun lalu. Film pun selesai. Gigi Allin adalah satu orang dari jutaan orang di dunia yang mendapatkan didikan keras dari keluarganya dan bullying di sekolahannya, sehingga ia menjadi monster yang keras dan brutal. Jadi hentikanlah kekerasan di dalam keluarga, juga stop bullying. Oke CSCSku, terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye.